poin pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Nah, di sini teknologi otomasi pencahayaan itu semakin relevan di dalam kehidupan modern pada saat ini, terutama untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Dengan memanfaatkan sensor cahaya seperti LDR atau Light Dependent Resistor, sistem dapat mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar dan secara otomatis menyesuaikan tingkat pencahayaan lampu. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan intervensi manual, tetapi juga berkontribusi pada penghematan energi, yang mana ini sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Nah, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengatur kecerahan lampu otomatis berbasis LDR. Sistem ini diharapkan dapat menyesuaikan pencahayaan secara dinamis sesuai dengan intensitas cahaya di lingkungan sekitar, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengguna serta mendukung efisiensi energi. Kedua yaitu ada alat dan bahan yang digunakan di proyek ini. Selanjutnya Kang, yang pertama yaitu ada LDR, Leak Dependent Resistor. LDR digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Nilai resistensinya berubah sesuai tingkat cahaya sehingga dapat memberikan data yang digunakan untuk mengatur pencahayaan. Lanjut Kang. Yang kedua di proyek ini kita juga ada Arduino Uno, yaitu Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali utama yang membaca data dari LDR dan mengatur output ke LED sesuai dengan tingkat pencahayaan yang dibutuhkan. Oke Kak, selanjutnya. Nah, yang ketiga ada resistor. Resistor digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian, melindungi LDR dan Arduino dari arus berlebihan, serta menjaga kestabilan pembacaan data sehingga tidak terjadi konslet dan sebagainya. Lanjut yang keempat yaitu ada LED. LED berfungsi sebagai lampu yang intensitas cahayanya akan diatur secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan dari resistor LDR. Dan yang ketiga ada struktur dan logika program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini yang pertama ada deklarasi konstansa dan variabel. Konstansa ini digunakan untuk nilai yang tidak akan berubah selama program berjalan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan source code-nya. Di sini ada const integer LDR pin sama dengan A0, yaitu code ini menentukan bahwa pin A0 digunakan untuk membaca input dari sensor cahaya. Kemudian ada const integer LED pin sama dengan 0. Nah, fungsinya ini menentukan bahwa pin digital 10 digunakan untuk mengontrol LED. Kemudian const integer threshold terang sama dengan 800, yang berfungsi sebagai nilai batas atas intensitas cahaya yang dianggap sebagai gelap. Kemudian ada const integer threshold gelap sama dengan 300. Ini nilai batas bahwa intensitas cahaya yang digunakan sebagai terang. Lalu yang selanjutnya ada variabel. Nah, variabel yang digunakan untuk menyimpan data dapat berubah selama program berjalan. Di sini ada integer lux, menyimpan nilai lux, yaitu intensitas cahaya yang dibaca dari sensor. Kemudian ada integer PWM value. PWM value itu adalah push width modulation yang fungsinya menyimpan nilai yang akan digunakan untuk mengatur kecerahan LED. Nah, jadi konstansa dan variabel ini
merupakan bagian awal dari sistem otomatisasi pencahayaan menggunakan sensor LDR dan LED. Boleh di next. Lalu kemudian ada fungsi setup. Nah, fungsi setup ini wajib dalam program Arduino dan dijalankan saat awal program. Lalu boleh di next. Nah, di sini ada fungsi loop. Fungsi loop ini saya akan terangkan secara fungsinya saja, yaitu yang pertama, fungsi loop ini membaca tingkat cahaya dari sensor LDR. Yang kedua, mengubahnya menjadi nilai PWM. Yang ketiga, mengontrol kecerahan LED. Yang keempat, menampilkan informasi pembacaan ke serial monitor. Lalu yang terakhir, dari fungsi loop ini memberikan jeda 5 detik sebelum mengulang. Next. Kemudian ada fungsi baca rata-rata. Di sini ada integer baca rata-rata, integer jumlah yang fungsinya menerima satu parameter yaitu jumlah baca sampel yang akan dibaca dari sensor. Lalu ada long total, mendeklarasikan variabel total bertipe long untuk menyimpan jumlah keseluruhan nilai pembacaan sensor. Kemudian ada for integer jumlah baca. Di sini melakukan perulangan sebanyak jumlah baca kali. Nah, di setiap ini menilai ini mengembalikan nilai rata-rata dari semua pembacaan sebagai hasil fungsi. Mungkin di next. Lalu kemudian ada fungsi tampilan status cahaya. Nah, source code ini menentukan apakah kondisi cahaya saat ini termasuk terang, gelap, atau normal. Lalu menampilkan status tersebut ke serial monitor agar bisa dipantau pengguna. Jadi fungsi tampilan status cahaya ini sangat berguna untuk debugging dan monitoring lingkungan sekitar sensor secara real time. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kang Hilman. Mungkin untuk source kodenya ini yang sudah rekan saya tadi jelaskan, mungkin sekarang langsung saja ke tahap simulasinya. Nah, di sini misalkan kalau si LDR-nya itu menerima cahaya itu gelap. Nah, di sininya statusnya akan gelap dan lampunya akan menyala terang. Jadi misalkan si ruangannya itu kondisinya gelap, si LDR ini menerima intensitas cahayanya yang rendah dari ruangan tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi status gelap ke dalam sistem. Nah, jika status ruangannya terang, si LDR ini menerima cahaya yang terang dari ruangan sekitar atau cahayanya sekitar atau intensitas cahayanya yang terang, maka sistem akan membaca statusnya sebagai terang dan lampu akan meredup secara otomatis. Nah, jika kita reset lagi ke mungkin ini gelap, lampunya otomatis terang, dan jika ruangan terang, ya lampunya otomatis akan redup.